Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Desember 2024. Kita hari ini dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Ibu akan pimpin untuk pelaksanaan doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya anak-anakku sekalian ke kiri dan ke kanan samping kita. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar bisa belajar bersama setiap hari. Dan hari ini kita akan mempelajari tema 2, aku dan diriku, yang berisi 3 mata pelajaran. Pelajaran bahasa Indonesia, kita akan sama-sama mengetahui dan membedakan apa itu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Berikut dengan kalimat contohnya. Pelajaran matematika kita akan mempelajari tentang nilai tempat bilangan. Jadi nilai tempat bilangan itu nanti kita akan tahu bahwa posisi bilangan ini dia satuannya angka berapa, puluhannya angka berapa. Kemudian di pelajaran selanjutnya, pendidikan Pancasila, kita akan sama-sama mengetahui tentang aturan, baik aturan yang ada di rumah maupun aturan yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu ya, mari kita panaskan lagi semangat kita dengan tepuk semangat. Dang dang dang, deng deng deng, dung dung dung, dang dang dang, deng deng deng, dung dung dung. Semangat. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan saja. Kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia tentang kata kerja. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen apa itu kata kerja, kata benda, kemudian nama tempat, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama membedakan apa itu kata kerja pasif dan apa itu kata kerja aktif. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan apa itu kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang dilakukan oleh subjek dengan komponen penyusunannya kata dasar ditambah dengan awalan mem atau meng pada awalnya. Misalkan baca jadi membaca, tulis jadi menulis, dan lain sebagainya. Kalau kata kerja pasif adalah kata kerja yang dikenai kepada subjeknya, bukan dilakukan. Ya, contohnya cara membuatnya, kata kerja dasar diberikan kata di awalnya. Tulis jadi ditulis, baca jadi dibaca, minum jadi diminum, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku beberapa contoh dan cara membedakan kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Sekarang Ibu akan memberikan worksheet untuk kalian kerjakan ya sebagai latihan agar Ibu tahu apakah kalian sudah paham atau masih ada yang belum mengerti. Berikut worksheet yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semua. Mohon dikerjakan dengan tertib. Dan kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mengerjakan worksheetnya dengan baik. Ibu cukupkan sekian untuk materi membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sekarang Ibu akan memberikan contohnya ya. Ibu mempunyai kalimat Ani memasak nasi goreng.
Nah, contoh yang barusan merupakan kalimat pasif atau aktif. Kalimat aktif. Kenapa? Karena pertama, subjeknya mengerjakan pekerjaannya, kata kerjanya dikerjakan oleh subjek. Kemudian kata kerjanya diawali oleh memasak. Betul. Jadi Ani memasak di dapur merupakan contoh dari kalimat aktif. Nah, kalau misal kalimat ini coba ditebak, ini kalimat aktif atau pasif? Baju dicuci ibu. Nah, baju dicuci ibu, kira-kira ini kalimat aktif atau pasif? Betul sekali, ini adalah kalimat pasif. Kenapa? Karena pertama, betul sekali, objek dikenai oleh kata kerjanya. Kemudian kata kerjanya juga diawali oleh kata di. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan minta kalian untuk melengkapi kalimat aktif dan pasif di samping ini ya. Kalian lengkapi dengan kata kerja dan rubah dulu apakah ini menggunakan kata kerja pasif atau menggunakan kata kerja aktif. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan latihan kedua. Hasilnya lumayan baik ya. Nanti kalau yang belum paham, mari kita pelajari lagi di kesempatan selanjutnya. Sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, matematika tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan itu ada beberapa anak-anakku. Ya, kita lihat dulu dari bilangan yang paling kanan. Di sini Ibu punya angka 25 ya, 25. Nah, kita mulai dari yang paling kanan. Angka yang ada di paling kanan ini mempunyai nilai tempat satuan. Ya. Kemudian yang angka selanjutnya di yang paling kiri ini adalah nilai tempat puluhan. Jadi 25 itu 5-nya nilai satuan, kemudian 2-nya adalah angka puluhan. Sekarang Ibu di sini punya angka 52. Betul, 2 sebagai nilai tempat satuan, kemudian nilai tempat puluhannya oleh angka 5. Baik anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita mengerjakan worksheet atau latihan tentang nilai tempat bilangan. Ibu akan memberikan worksheet ini. Silahkan anak-anakku sekalian kerjakan dan isi dengan nilai tempatnya. Baik, terima kasih sekali anak-anakku sudah mengerjakan worksheet ketiga kita di mata pelajaran matematika tentang nilai tempat bilangan. Nah, satuan dan puluhan, nilai tempat bilangan satuan dan puluhan. Sekarang Ibu akan bertanya, jika Ibu mempunyai bilangan 27, nilai satuannya adalah angka 7, puluhannya adalah angka 2. Ibu punya bilangan 24. Angka 4 menempati nilai tempat satuan. Nah, anak-anakku, apakah kalian pernah mendengar kata aturan? Pernah ya? Aturan. Di mana kalian mendengarkan kata aturan ini? Di sekolah aturan ada, di rumah ada, di lingkungan sekitar ada, di lalu lintas ada, di negara sendiri pun, bahkan di negara kita memiliki aturannya ya. Nah, apa sih anak-anak yang kalian ketahui tentang aturan itu?
Nah, betul. Contohnya itu aturan seperti harus memakai baju seragam ke sekolah, harus memakai seragam lengkap ke sekolah. Kemudian harus datang tepat waktu jam 7.00 ke sekolah. Itu contoh aturan. Tapi kita tahu nggak aturan itu apa? Ibu akan kasih tahu, aturan itu adalah sesuatu hal yang disepakati bersama yang harus ditaati untuk mencapainya suatu ketertiban dan kedisiplinan. Misalkan di sekolah kita juga punya aturan. Salah satu contohnya, betul, memakai seragam dengan lengkap. Kemudian mengikuti sholat duha. Kemudian hormat kepada guru. Nah, adanya aturan-aturan itu agar kita menjadi seseorang yang disiplin dan juga menciptakan lingkungan yang tertib. Mungkin kita bisa menemukan aturan itu di beberapa tempat, seperti kalau kita pergi ke masjid, ada aturannya atau adab di masjid. Kemudian di rumah kita, di keluarga kita masing-masing pasti memiliki aturan, dan setiap keluarganya pasti memiliki aturan yang berbeda. Misalkan di rumah ibu setiap sholat wajib melakukan sholat berjamaah, ya, antara ibu, orang tua ibu, dan saudara-saudara ibu. Kemudian kalau makan, kita wajib memiliki kebiasaan makan bersama. Kemudian waktu tidur, kita tidak boleh tidur lebih dari jam 9. Ketika bangun juga, kita harus bangun sebelum waktu sholat subuh. Nah, aturan di rumah ibu bisa jadi sama dengan kalian atau bahkan bisa saja berbeda. Nah, sekarang Ibu akan memberikan worksheet untuk kalian kerjakan. Ibu akan memberikan beberapa gambar. Di sini ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Tugas kalian adalah menuliskan ya kalimat yang ada di gambar ini. Misalkan tugas di sekolah ini kan ada gambar ya, pakai seragam lengkap. Nah, ditulis memakai seragam lengkap itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan tugas? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan kepada Ibu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengerjakan worksheet keempat kita di materi tentang aturan, baik aturan di rumah dan aturan di sekolah. Sekarang Ibu akan memberitahu kepada kalian tentang konsekuensi kalau kita melanggar atau tidak mematuhi aturan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa aturan itu wajib dan harus ditaati oleh semua orang yang ada di dalam radar aturan tersebut. Misalkan aturan di sekolah itu wajib dilaksanakan oleh warga sekolah seperti murid, guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kalau murid, guru, atau yang lainnya melanggar, konsekuensi yang didapatnya apa? Nah, Ibu akan kasih tahu. Kalau kita melanggar aturan, kita akan dikenai yang namanya sanksi. Ya, sanksinya banyak 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 jenisnya gitu ya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti misal di kelas kita, kalau ada siswa yang mengobrol saat Ibu sedang menerangkan, wajib mengambil kotak, wajib mengambil salah satu sanksi yang sudah kita sepakati, bisa menyiram tanaman setiap pagi, kemudian membantu piket kelas setelah pulang sekolah, atau pungut sampah ketika waktu istirahat. Kemudian di sekolah kita, kalau ada siswa yang berkata kasar, dia akan mendapatkan sanksi, yaitu denda. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita tentang aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Semoga kalian bisa memahami setiap materi yang sudah Ibu sampaikan. Akhirnya sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Setelah kita sama-sama mempelajari tema 2 tentang aku dan diriku, kita sudah mempelajari bahasa Indonesia tentang kata kerja aktif
dan kata kerja pasif. Kemudian dengan cara membedakannya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang nilai tempat bilangan, nilai tempat bilangan satuan dan juga nilai tempat puluhan. Terakhir, materi yang terakhir kita juga mempelajari tentang aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin materi sekarang sudah selesai. Kita akan persiapan pada tahapan terakhir. Ibu minta dalam hitungan 5, kalian semua sudah merapihkan tempat duduk, barang-barang pribadi kalian dimasukkan ke tas. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ibu lihat masih ada yang belum siap, ibu akan tambahkan 5 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membuahkan hasil. Kita akhiri saja pertemuan pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum pulang. Komando ibu ambil alih, semuanya siap gerak duduk yang rapih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.